wa rizqan wasi'an wa ikhwanan shalihin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Lurah sekapan ewon Wonosari kita hormati, Bapak Padewane kita hormati, Bapak Kepala KUA kapan ewon Wonosari, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan sedaya pimpinan instansi lembaga yang kita hormati, hadirin hadirat yang kebetulan sakit kita sempat setunggal anak istri kita tunangan istri sehat walafiat. Amin. Mungkin istri kabarnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin istri kabarnya generasi kita putra wayah zuriyah yang soleh solehah. Mungkin kita kabarnya kata halal barokah. Amin. Mungkin istrinya dengan mereka tinggalan kan di husnul khotimah. Amin. Mungkin dengan akhirat dapat suatu sebagai utawi ahli jannah. Amin. Estu mlebet suatu bentuk sekam amin. Kita bahas nanti saat untuk jam 8 langsung selanjut saat nanti duluti jam 11 kirang sudah menit. Monggo langsung mungkin kita tambah penyuwunan kita. Sebab wonten doa khusus kagem kita supados kita pikantuk tambahan ilmu, ugi pikantuk rezeki ingkang wujudipun kepahaman. Sebab kathah bab ingkang kita asring salah paham, lan salah paham menika berefek kirang sae teng dunya lan ugi saged berefek negatif teng akhirat. Bila kita nyuwun wonten ingkang menika tambahan ilmu saking Gusti Allah lan nyuwun rezeki wujudipun kepahaman. Sekedhik matur kenging napa kita nyuwun kepahaman, sebab sami-sami maos kawan dosa menit saged pun bagi sekawan kelompok. Wonten ingkang kelompok paham lan angel lali, iki wonten kelompok mencari angel paham nggih angel lali. Wonten ingkang kelompok gampang paham gampang lali. Kelompok sekawan boten rawuh niku kelompok angel paham gampang lali. Iki menika doa kita waos sareng-sareng. Menika doa masyhur utawi sampun terkenal. Pramila monggo sareng-sareng kita waos. Kula rumiyin kasuwun para sedherek samanten maos doa menika dawuhaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun kita aturaken makna doa kala wau, sekedhik kita cermati. Doa menika tuntunan saking Allah lewat putusanipun inggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun sistematis. Lantas kita dipun paringi piwucal urut-urutan doa. Doa yang paling pokok menika nyuwun hidayah teng surat Al-Fatihah. Mila salat niku nek boten mawi Al-Fatihah boten sah. Karena lagi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah ada permohonan khusus yang penting, yakni ihdina, bila hidayah kepada kami. Itu nikmat tertinggi. Urutanipun doa Fatihah menika nggih memuji dulu. Sasampunipun memuji berjanji. Sasampunipun janji-janji baru minta.
Kita puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kemudian jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hanya kepadamu toktil, mawi toktil karena sama iyakum iyyaka hanya kepadamu saja ya Allah na'budu kami memberikan persembahan dan tidak akan memberi persembahan kepada selain Engkau. Seandainya aku menyembah hanya untukmu, saya tidak akan minta penilaian persembahanku kepada yang lain selain Engkau. Baru minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, hidayah kami kepada jalan yang lurus dan menyampaikan kami kepada surga. Nah, doa yang kita baca kalau wau gimana? Janji dulu, raditu aku ridho, aku legowo billahi robba, dengan Allah sebagai Rabbku, sebagai Rabb yang mencipta aku, yang mengatur aku, yang mencukupi aku, yang menentukan nasibku. Jadi syaratnya akan diberi ilmu, syarat diberi kepahaman itu harus ridho dulu kepada Allah. Ridho kita seperti ini, orang saya ganteng, orang saya kira ganteng, orang saya cantik, orang saya ridho, ridho saja. Ada yang diberi harta yang banyak, ada yang sedikit. Yang saya kata tabungannya, yang saya kata angsurannya, kita raditu billahi rabban. Kedua yang kedua, wa raditu bil islami dina. Lan aku lega-lega Islam jadi din. Din itu nek menawi kita terjemah saking kamus menika aturan main, cara hidup, jalan hidup, agama gitu. Jadi apapun aturan dalam Islam, raditu ada perintah aku ridho karena pasti itu baik. Raditu bil islami dina ada larangan dalam Islam aku tinggalkan karena itu pasti jelek untuk dunia dan akhirat. Itu janji kita. Janji yang terakhir dan kata-kata terakhir ini pernah rampung. Raditu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Lan aku lega-lega Muhammad sebagai pilihan Allah diutus oleh Allah untuk menjadi Islam. Aku mencontoh bagaimana berkeyakinan, aku mencontoh bagaimana dia beribadah, berakhlak, berinteraksi sosial dan seterusnya. Baru setelah janji itu disampaikan kepada Allah, minta hal yang penting, yakni asupan roh. Kenapa itu ilmu? Kalau asupan jasmani itu darah tujuan, kalau asupan roh kita, jiwa kita menyita ilmu yang diamalkan. Melalui pengajian ini siraman jasmani atau siraman rohani? Jasmani. Jasmaninya apa rohani? Ternyata bukan sengaja dari ngaji jasmani. Itu apa? Bisa bersamaan. Iya. Begitu. Jadi ketika kita ingin melemangan keri asupan untuk roh kita yakni ilmu. ora ate yang mangan ya sonteng Ilmu rakus ilmu sehingga pakai apa? Zidni ilmu. Senantiasa tambahkan untuk ilmu karena ilmu itu bisa selamanya sampai akhir. Maka syaratnya ridho Allah, ridho agama, ridho Rasul. Kemudian yang kita minta, yang barangkali kalau kita cermati luar biasa pentingnya, warzuqni fahman, ketemu rozaqah, rezeki, urzuk berilah rezeki ini kepadaku kepahaman. Ini yang akan kita bahas sampai nanti jam 9 kurang lebih. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung kawan tenang. Nek Jawa terus ya lebih. Nek Jawa ya kurang. Kenapa? Karena kesalahpahaman ini berefek negatif. Contoh, ada ibu-ibu saya kiri, pengendara di belakangnya memahami arah belok ternyata belok kanan. Bulan nanti saking ini melambang meluncur beras, yang kecepatan luar biasa. Papasan ibu saking arah sambil itu saya itu kiri. boncengan lanang betul sing duduk lontong begini buat terus ora sadar nek bedak ora nang numpak ibu-ibu nang boncengan bapak ibu cek kula salam nang niku sing patok cabang niku
kados pakan salah paham. Mirip kalau dengan itu dalam Ada nek motor Yamaha Alfa daripada nek sen ini ya Pak titin. Ini berapa titik tolnya? Ini masalah membantu. Ternyata fotonya mirip, akhirnya salah alamat, salah paham. Ini dibanyakin saya itu kalau ini ono aneh. Itu Itu boleh mungkin sama ono dengan- jane kemarin kentak getak itu. Ora kene wis aus soalnya. Berapa banyak pembunuhan karena salah paham? Ya, kan? Bagaimana perceraian karena salah paham? Begitu. Enten kemiripan dengan salah. Artinya kan mirip-mirip kayak duit itu sebulan duit nah itu kadang mirip. Dia dipahami kayak duit ngerti bonce cukup ngerti mano. Ternyata, nah, nopo nyerempel utawi menggunakan yang lain ini berefek panjang. Baik, untuk itu kita mulai bagaimana kita mengurai kesalahpahaman yang acap kali terjadi. Dulu judul pengajian, judul biasanya di depan saya sampaikan di tengah. Judul pun urip mempisah aja salah paham. Nah, itu judul itu. Urip mempisah, bukan sepisah. Nah, yang itu gini pisah. Jangan sampai salah paham. Contoh, izin mau kalau dikantor pun Pak Harun, penyuluh lain, monggo Olga. Kalau jawab saya Olji. Olga itu olahraga. Kalau Olji jiwa. Maka pengajian ini sering disebut ngaji, ngolah jiwa atau ngasah jiwa. Kalau ngasah arif harus didatangkan. Ngasah besok harus ada. Nah, ketika ngaji seperti ini, ngasah jiwa, kok jiwanya tidak arif, hanya rogone sing dah senang. Kalau jiwanya melayang-layang, ngalamun sih jadi udan ini itu sudah jauh. Dengan gombalanku melemah. Enten buatan pengajian terbalik desa, tapi jiwanya melayang-layang kemana-mana. Berarti ngasahnya kurang siksa. Tidak ada yang ngasah. Kalau disebut tolakul ilmi, tolakul itu golek mencari. Golek itu mesti aktif. Jadi kalau pengajian sare, pasif atau ngalamun, dia berarti pasti salah paham. Karena apa? Tolakul ilmi, tolakul itu golek ilmu. Golek itu aktif. Golek umroh yang wawi, dia kan duduk-duduk di sini, golek umroh jadi. Golek seberang yang enak, kalau bukan waktu sama duit nanggung gitu. Jadi itu golek seberang. Golek bojo, napa lek golek bojo. Paling penting nyebar nomor WA. Jadi ketika ngaji, golek ilmu, kok pasif, bengong, alamun, itu betul saja. Itu salah dalam memahami acara ini. Ngaji, ngasah, apa mau jiwa. Kalau ini berarti golek. Ada mulai di hari guru. Nah, ada memahami guru, ada yang salah memahaminya. Kalau kira kebosok, yang terjadi penulis guru di gugulan di biru. Nanti bahasa Arab mursid sing tembung asada yaitu bahwa mursid wazanipun afalan itu bahwa mungkin. Berarti bukan rasada tapi arsada. Bukan dia menunjuk tapi berusaha menunjukkan. Mursyidun orang yang memahamkan, menyadarkan, meyakinkan, menunjukkan, mencontohkan dan membimbing agar yang jadi murid itu bisa menerima ilmunya, mentransfer karakternya atau menurut karakternya atau ikut memiliki skillnya. Begitu namanya guru di guru. Tapi ketika guru mungkin berenang lari merokok malah dipecat, berarti unsur pendidiknya berkurang, tinggal pengajarnya. Berarti tidak lagi sebagai guru, karena asal kata didik, pendidikan berarti tidak sekedar mengajarkan, tapi juga bagaimana yang diajarkan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehingga jadi orang baik di masyarakat, di hadapan Allah dan sebagainya.
begitu. Baik, kemudian murid. Murid itu bagi yang salah paham. Bocah yang suka ngomong habis sarapan jalur sanu kayak main kelas, kayak turu, kayak itu istirahat, jajan, kayak mulai. Nah, bisa jadi seperti itu. Padahal kalau kita pahami murid yang tembung kata aroda pakai panjang ya, aroda yuridu bahwa murid aroda itu orang yang menjadikan dirinya berkehendak atau orang yang berkehendak karena dirinya memang memaksakan dirinya berkehendak. Kehendak untuk apa? Untuk paham, untuk sadar, untuk yakin, untuk bisa mencontoh, untuk bisa mengamalkan. Jadi murid itu orang yang betul-betul hadir di sekolah, kemudian dia berusaha memposisikan dirinya berkehendak, aku pengen paham, aku pengen sadar, aku pengen yakin, aku pengen niru, aku pengen jadi apik. Itu murid. Tapi ketika ada anak dari rumah cuma minta sangu, kemudian saya buku siji, bagi kelas, bagi film apa gojekan, bagi beli susu, dan mungkin mantuk bulan, itu salah murid, itu salah paham. Ini bilang kita sebagai orang tua yang memahamkan murid ini. Termasuk kita kira muslim. Sekian dulu, aslama yuslimu bahwa muslim. Aslama itu menyerahkan dirinya. Aslama. Muslim orang yang menyerahkan dirinya, menyerah kepada Allah, maka intinya ibadah, pokoknya sholat, lambangnya angkat tangan itu menyerah. Allah, apapun yang engkau perintah aku laksanakan karena aku paham, sadar, yakin. Setiap kali engkau perintah pasti itu baik untuk duniaku dan baik untuk akhirat. Maka orang takbir itu mengangkat tangan. Allah disuruh cari yang halal, cari yang halal. Nah, untuk orang sholat isi nyolong pakan, boleh ngangkat tangan orang tenanan. Jadi dengan pasrah di hadapan Allah. Kan ada jauh lah, tak perlu amalakum banakum berbatin. Ojo mangan kami cara sing batin. Bukan zatnya saja yang haram, tapi cara mendapatkannya yang haram. Kalau itu Allah larang, berarti kita harus paham, sadar, yakin. Meskipun atau yang itu sami, tapi kalau cara mendapatkannya haram, kita harus paham, memahamkan diri. Begitu. Jangan sampai kita kemudian wis angkat tangan di hadapan Allah, jasadnya, zahirnya, hakikatnya kita belum pasrah kepada Allah. Begitu. Maka perlunya kita zidni ilmu, misalnya ilmu tentang itu halal haram. Ada wasiat Rasul untuk Ali bin Abi Thalib pun disatukan dalam kitab namanya Kitab Wasiatul Mustafa. Kemarin kita tampilkan di kawat lain waktu saya lain ikut. Jadi salah satu di antara hadis itu penjelasan atau wasiat Rasul, ya Ali man akala harama mata qalbuhu hajaballah li da'watihi. Rasul dawuh, he Ali, he mantuku, man akala harama, sapa sing mangan barang haram, mata qalbuhu, mati atine kotok kecil gemis, gablek, yaitu angel kandhanane, angel dapatkan pencerahan. Hajaballah, Allah akan menghijab li da'watihi, semua doa-doanya. Termasuk doa itu adalah sholat. As-sholat itu gimana doa. Maka orang yang makan haram, ya, itu bukan sak dermo hati oleh Allah dimatikan, tapi Allah tidak mau mendengarkan doa-doanya. Maka ada penjelasan ini. Orang yang makan seksual, ya, maka sholatnya tidak akan diberi pahala. Hanya menggugurkan kewajibannya saja, tidak akan diberi pahala 40 hari. Jadi nek sing nonton layar Pak, nyolek banggal nampol kolom, banting kolom dan aspal dimplok 10 emplokan. Berarti 40 kali 10. Pinter 400 hari. 1 tahun. Nak ngono nek ngelempur dimplok pisan wae Mas. Gitu ya sih. Kan salatnya ora ditoko berpetang-puluh dino. Tapi kan resikonya nek nomplok kolom sak alate, kalau pisan itu kan resiko. Tapi Rasul juga menjelaskan begini, man akala halala, siapa yang makan yang halal wahai Ali, raqqa qalbuhu, lembut hatinya, walau yakun lidakwati hijabun, Allah tidak akan pernah membuat hijab alim-alim lidakwati atas semua doanya. Allah langsung menerima, mendengar, langsung tembus.
Orang yang tidak paham tentang harta bisa jadi yang penting oke. Sementara Allah dan Rasulnya memahamkan kita, meyakinkan kita yang penting halal barokah. Nah ini perlu kenapa istilahnya pun mengurai kesalahpahaman dalam hal ini. Para ulama juga mengatakan ta'rifu rizki sing diarani rezeki itu matangkafiwi apa sih manfaat dengannya mimma apa halawaka dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu, bukan apa yang ditumpuk-tumpuk, tapi ada yang menyalahpahami tentang rezeki. Semakin banyak uang, entah itu hal haram, semakin banyak hasil. Tidak, rezeki itu apa yang manfaat, bukan apa yang ditumpuk. Ada orang yang kaya raya rezekinya sedikit, yang miskin papa rezekinya banyak. Contoh, wong gede juga ada, juga pakai pajero alta komplit, nopo-nopo alta. Rubikon apa Rubikon? Rubikon. Tapi karena posisinya juragan, akhirnya nggak nyetir, ada sopir yang miskin. Ketika diundang di hotel mewah, komplit makanannya, akan tapi karena sudah banyak penyakit mau makan ini itu politik diabetes, ini asam urat, ini kolesterol, ini akhirnya ini banyak putih berkah. Sementara sopirnya kowe doyan ngambil dulu, nggih Pak. Kowe gelem dirangen belakang, kowe gelem suci. Akhirnya sing miskin itu bodone sithik rezekine kata. Iki boten saged tumbas motor, malah terane alpat, boten macet, boten tumbas bensin, boten listrik. Ning iso ketika juragannya rapat dia healing jalan-jalan. Itu. Jadi bisa jadi orang miskin tapi rezekinya banyak, bisa orang yang banyak harta tapi rezekinya sedikit. Ini perlu kita pahami. Nah, kemudian kita ini meyakinkan diri kita ini orang beriman, namanya mukmin. Bukan dari amanah, tapi dari amanah, amanah akan dipanggil amanah yu'minu bahwa mukmin. Jadi bukan orang yang yakin, tapi orang mukmin adalah mukmin, orang yang meyakinkan dirinya meskipun dalam hatinya ada keraguan. Contoh, apa tenan infak kuwi diijoli Gusti Allah. Lah dene aku nek dimakan infak sak yaine ora itu ijol. Itu berarti belum betul meyakinkan dirinya. Tapi ketika dia mau buka Quran, kemudian ketemu ayat surat Saba ayat 39 misalnya, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhibbu. Apapun yang kamu berikan min syai'in, apapun bentuknya, uang, makanan, minuman, ilmu, tenaga, ide, pikiran, gagasan, support, dukungan, fa huwa, maka dia Allah yuhibbu akan mengganti total. Begitu. Sehingga ketika orang tidak salah paham, tidak mungkin akan jadi suami yang pelit, tidak mungkin akan jadi orang pelit. Karena apa? Yakin ini milik Allah, kalau diberikan tidak berkurang tapi Allah akan nambah, dan ketika kita berikan Allah akan memberikannya. Jadi banyak hal yang kemudian sering terjadi kesalahpahaman sehingga kemudian berefek atau berpengaruh pada kehidupan kita. Baik, itu pengantar dosa ini ngaji. Nek wau ngantuk boten napa-napa, sare boten napa-napa ning sakniki ngaji fokus. Bapak Ibu Allah muliakan, kesalahpahaman dalam hal kita memahami kehidupan kita, ini harus kita urai, kita harus kita pahami, kita sangkan paranek gimana, kita itu dari mana dan kesini untuk apa dan akan kemana. Ketika orang tidak memahami ini, bisa kemudian salah di dalam memahami kehidupan, dan ini berbahaya sekali. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, kita menikah terdiri dari dua unsur, unsur jasad, ada unsur roh. Dengan sahabat monggo dipun buka surat Al-Mu'minun ayat 12 dumugi ayat 18. Mungkin kalau apapun ayat 15-16 supados boten ngantuk dibuka hadiripun surat apa? Al-Mu'minun ayat
12 sampai 14, kemudian tidak lanjutnya di ayat 15 dan 16. Dijelaskan oleh Rasul di kitab hadis Arba'in nomor hadis 4. Match, nyambung. Intinya begini, kita ini dibuat dari sulalatin mintin, saripati tanah. Kemudian diproses 7 kali prosesan. Satu proses 40 kali 7 280 dibagi 30 ketemu 9 hari. Ini diterangkan oleh Rasul di hadis Arba'in. Inna ahadakum sak temene masing-masing sira yujma'u khalquhu dikumpulkan waktu proses penciptaannya bibat di umihi di rahim ibunya arba'ina yauman 40 hari nutfatan wujud banyu. Sumaya kulo sak banjure Allah ndadekake nutfah mau banyu mau alaqah getih misal dari padha karo 40 hari. Sumaya kulo mudhotan misal dari kemudian Allah ndadekake daging sing nempel rahim 40 hari. 40 berarti 120. Berarti kalau dibagi 30 ketemu 4 bulan. Wajib satu malak sak banjure Allah ngutus ilahil malak marang daging mau seorang malaikat. Fa maka malaikat itu yang meniup di dalamnya ruh. Disinilah kemudian roh kita bersatu dengan jasad ketika kita berumur 4 bulan. Ini harus kita pahami. Nyelok ngitung sasi dipun sae, ngenom sasi, ngelimang sasi. Sebenarnya matang sasi itu juga syukuran yang boleh saja karena sampai usia kandungan dibeli 4 bulan kandungan masih baik atau selamat. Jadi harapannya ke depan sampai lahir selamat itu. Jadi nek wong Jawa mitoni. Nah, begitu. Baik, kemudian di ayat yang tadi panjenengan Pika urutannya kan 7 itu mulai dari sulalatin minti, saripani tanah dan alaqah, kemudian alaqah mudghah nidoma. Proses kan itu kemudian balun nom. Pakasan doma rahma Allah bungkus tulang muda itu dengan daging. Kemudian falpan ahar atau jadi bentuk yang berbeda kemudian matur. Nek pun sempurna proses yang itu matur. Nek lain dari sempurna namanya prematur. Kemudian keluar. Berarti cocok. Dulu 1400 tahun yang lalu Nabi belum punya alat USG tapi sudah menyampaikan informasi 40 sampai 7 kali proses itu benar ketika diteliti sekarang. Itulah kebenaran agama Allah tidak bisa dibantahkan. Baik, ketika masih dalam kandungan semua rezeki dari Allah. Tidak makan, tidak minum, tapi tetap hidup. Itu dari Allah jamin. Ketika lahir, nah ini kita bisa diutang lagi. Kalau tak nyampe saya ibu, ingin melahirkan bayi itu bapak atau ibu? Sebenarnya bukan ibu yang melahirkan. Menurut An-Nahl ayat 78 itu wallahu akhrajakum. Kharaja itu keluar, akhraja mengeluarkan. Wallahu lan Allah akhraja sing ngekake sira. Berarti yang mengeluarkan Allah, bukan ibunya. Nah, jenang protes, jenang hamil mulai diangkat dari 1 tahun aku. Nanti Allah sudah mengeluarkan perintah apa kontraksi. Ada. Maka Allah mengklaim ibu-ibu nggak boleh merasa berjasa melahirkan. Iya, tapi maksudnya saya ngomong ini karena ibu oleh Allah dipakai tempat bayi dan Allah yang mengeluarkan bayi itu. Jenengan amat itu mesti keluar. Itu An-Nahl 78. Jadi ini kesalahpahaman, nggak harus diklarifikasi. Sebab kalau ibu tidak paham, ini biar ngerti beli itu orang tak layak, tak angkat, jadi sakit. Karena yang mengeluarkan itu Allah. Bawa atau jago mengikuti cuma ikut latar lamun yang syariat. Orang ngerti dari mau apa. Bagaimana menghadapi kehidupan yang banyak masalah harus dengan ilmu. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu maka Allah 4 hal yang harus kita gunakan ketika ngaji.
wa ja'ala lakum sam'a, ya Allah dadake fungsi pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidata akal pikiran dan hati nurani, la'alakum supaya kalian tashkurun menggunakannya. Jadi syukur itu menggunakan nikmat sebagaimana kehendak memberi nikmat. Contoh, Pak Lurah dan 3 penyelenggara yang lain memberi kunjungan, itu pasti punya kuasa. Pinter-pinter apa Pak? Kenapa panitia penyelenggara hari kunjungan punya kuasa kajian di kunjung? Berarti sinten sing pengunjung itu bersyukur. Berarti si dari kunjung berarti kirang syukur. Sing pun telah itu sangat-sangat bersyukur. Jadi syukur itu takrif syukri. Jika kita pahami bareng-bareng, jangan sampai salah dalam syukuran. Kalau nanti bilang Pak syukuran, ngopo boleh habis balap, poli plastik jadi rasulan itu menang kok. Kalau bilang acara itu boleh habis balap itu ngopo sedawon. Video kayak misalnya berpanas, acaranya kok syukuran Pak, lama kok polinya menang. Lah kok habis balap harus biasa. Kudus biasa itu larang Pak, 500 muka di dalam satu sakit terselesai. Nah berarti salah memahami syukur. Takwil syukri, adapun pengertian syukur yang sesungguhnya adalah tasawwuf nikmat, menggunakan kenikmatan hasba sesuai ma'amara bihi, sesuai dengan apa yang diperintahkan mut'im oleh memberi nikmat dengan nikmat itu. Jadi kalau kita diberi napa istilahnya pun jabatan, contoh kalau dijawab kemenang tak sandi dari penyuluh, maka mensyukuri nikmat itulah betul-betul menyuluh. Nyuluh kalau nanti kalian mencarikan tentang Mas, enggak, aja jadi penyuluh WW itu apa? Pun nanti film nanti WW apa? WW Google. Ini pun nanti saya langsung WW deh. Berarti WW itu orang jenenge yang orang jenenge. Jadi penyuluh WW itu penyuluh sing jenenge penyuluh, laporan penyuluh, gajinya gaji penyuluh. Ini orang pernah nyuluh itu berarti penyuluh apa? WW. Serem nih penyuluh WW. Guru laporannya orang digunakan namanya penyuluh. Nyuluh minimal penyuluh itu beda center kali hansor. Begitu. Sehingga orang yang bersyukur kalau diberi jabatan apa, tupoksi, tugas pokok dan fungsinya apa, itu kemudian ditunaikan, itulah orang yang bersyukur. Begitu. Baik, kembali kepada persoalan awal. Jadi kita ini ada fisik, ada roh, kesimpulannya itu. Nah, kesalahan dalam kita memahami fisik itu memang perlu asupan, roh perlu asupan. Kesalahannya di sini. Kadang kita mementingkan sandang tangan papan, padahal visi kita hanya 60, 70, mentok 100 di dunia ini, dan kita akan meninggalkan dunia. Sementara roh kita ini abadi, nanti akan dibuatkan visi lagi sesuai dengan amalnya dan selama-lamanya akan hidup. Kalau amalnya jelek dia akan di neraka selamanya, kalau amalnya baik juga akan di surga. Ini yang sering salah paham. Jadi Pak, kita bandingkan. Yatra kanjeng rong lembar, atusan kali 5.000-an. Nggih. Sik dinggo jagon kali sik dinggo layar. Kira-kira sik jagon sik 900 sampai sik 5.000. Nggih. Kamu kan jagon sik bales ning kon dulure 100 dari 100. Nek layar ikhlas niku Allah sing maringi pintu hitungan Al-Baqarah 261. Kadang kita untuk sedekah itu jaga mampir warung mencari, sementara kita untuk kebutuhan fisik kita, untuk pulsa, untuk sandanan, untuk enten tas harga 600 juta, enten saya tas yang buka ngaji ini kan mungkin mantul di kurang senaik itu 600 juta. Kamu pun ditinggal. Sementara roh kita butuh amal yang nanti akan kita bawa selamanya. Jadi Bu, nek sing belanja kan sing diimpak kathah pun bisa. Sing roh, sing ngaji kalau sing nonton drama Korea kami tinggi. Kadang
kadang kita kesalahan dalam memahami hidup dan kehidupan. Ada lagi yang kita sering salah paham. Kadang kita awak ini saka bumi, rezekinya saka bumi. Salah. Roh itu saka langit, rezekinya saka langit. Benar. Nah, kenapa salah? Karena Allah itu yang maha benar. Kebenaran dari Allah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Allah jawab dalam surat Al-Zariyat. Jangan tahu sih, Al-Zariyat ayat 22. Jadi Al-Zariyat ayat 22 Allah menyatakan wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun. Lan ning langit apa sing mangkat kanggo awakmu lan nyawamu. Nah, gitu. Jadi ini harus kita paksa, kita paham sadar yakin ya sudah manut Gusti Allah, Allah sing maha pirsa bahwa langit itu menyimpan sesuatu yang mangkat untuk awak lan nyawa. Jadi nek tetep awak iki dibesine Pak ora setos langit. Lah aku makan ayam goreng mosok saking langit enggak, tapi ayam goreng ayamnya makan jagungnya itu karena udan, karena banyu-banyunya sekali. Lah banyunya orang udan apa ngebur, iya itu air yang meresap kemudian jadi air bawah tanah kemudian hidup. Lah aku ini mame orang ayam goreng pak aku iwak laut, orang yang nganggo banyu-banyu iwak segala. Iya, jenengan cari bahwa ikan laut itu bisa hidup karena ada hujan, yang kemudian dengan hujan itu akan ada mikroplankton dan sebagainya, jadi nutrisi untuk binatang laut atau makhluk di laut. Nah kalau dia begini kan tidak terima, ternyata betul apa yang Allah sampaikan itu maha benar. Wa bis samai rizqukum, dan Allah wae ya rezeki itu Allah apa wae sing manfaat kanggo awakmu lan rokok nyawamu ana ing langit. Baik, kalian ini jawab, ja'a rahmatullah. Ja'a wis teko rahmatullah atasane Allah. Ini rezeki kita. Nyatane kanthi udan wonten terong, wonten sawi, wonten slabi. Gitu. Coba nek alam dunia boten ana Jawa, boten ana kaya. Napa ana slabi? Maka Rasul membuat info dari Allah bahwa Muhammad sampaikan umatmu, ojo lisan-lisan mencela udan. Nah ini salah paham kita. Kadang kalau hujan kita mencela, ngercih, lopok, ngercih, adem, ngercih, dan meneng. Oh, baiknya belum dirubis gara-gara hujan. Nah ini salah paham. Karena kalau tidak ada apa yang disampaikan Allah, kalau Allah memberi hujan itu Allah sayang. Karena itu rahmatullah. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Dikasih karena sayang. Begitu. Maka kemudian Rasul menyampaikan, yang kosok wong wis padha kufur, maka Allah sama sekali tidak akan menurunkan hujan. Seandainya Allah menurunkan hujan bukan karena manusia, tapi karena Tuhan atau ilmu pagi ini harus kita ambil, kita haram mencela hujan. Bahkan Rasul mengatakan, ya udan, kuwi langit dibuka dengan Allah, Allah bakal ngabulke sapa sing dono, dan Allah ngapura sapa sing dono istighfar. Ya nek Jawa ngoten. Kita lebih banyak berdoa, nek kodanan pados pakan. Kalau ampun kan nanti sedingah lembu pados pakan kodanan, ora golek makmum, nek golek kaya rebus omongi sampe iki wedhus kuwi raja kaya. Lah dene kaya raja, aku sing dadi budak. Sing bener lembu niku raja kaya apa kaya raja? Sing ngarane maka kesalahpahamannya di sini. Jadi apa yang Allah turunkan itu rezeki untuk fisik kita. Kalau berupa hujan itu untuk fisik kita. Dasarnya apa? Surat An-Nahl ayat 10-11. Ini. Waladzi anzala minas samai ma'al lakum minhu syarab. Lan Allah sing wis ngedunke banyu saka langit kanggo sira, minhu seterangan syarab pun bisa unjuk. Jadi kita kalau haus udan-udan mungkin dengan mangan macam itu sangat kena asupan langsung. Lebih bagus diolah, dipakai tanam ini padi, ketela, mungkin jadi karbohidrat. Kita tanami buah-buahan jadi vitamin. Buah-buahan punya limbah tani bisa untuk makan hewan jadi protein dan lemak. Maka itu dibutuhkan tubuh. Itulah Allah. Maka orang yang merubah
air hujan menjadi makanan itu mulia. Petani itu prediksi kalau lebih awal masuk surga ketimbang pegawai. Jadi Pak Sandi dia udah pegawai sih tahu kepala saya. Mungkin sebab petani itu rata-rata lomo dan umuman Gusti Allah itu innal jannata darul asya. Saat temen swarga iki gunane wong lomo. Petani itu rata-rata lomo. Panen jagung bogawe tawaki dulu aku panen jagung nek arek bakar. Dulu aku panen telo iki ngelontrot karo ten arek nyemplon. Nek sing daging arek tak tape aja balik. Dulu aku panen kacang gombongan iki arek bogok sing mentes tak buline. Nanti kan lomo boten berani. Lomo nek pegawe dulu iki mantira aku gajian. Pun nanti diambil gitu. Berarti petani kalau pegawai prediksi jenengan mlebu swarga yen pegawai nek petani. Boten nek pegawai ya pegawai ya tani. Pegawai lomo tetep dhisik sebab swarga itu gon-gonane wong lomo. Cuman persoalannya adalah kadang petani oleh Allah dikondisikan berkah hidupnya karena lomo. Nggih, makan dia ora ndek. Jadi, kalau pegawai kan dengan berkah, suatu itu sing remunerasi, sertifikasi ditawarkan dulu. Jangan kemudian mencampur. Yang terakhir tentang asupan roh. Allah juga turunkan dari langit di surat Asy-Syura ayat 59 dengan 3. Asy-Syura 52 maksud saya. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami turunkan, kami wahyukan kepadamu ruhan, sesuatu yang berfungsi untuk roh. Napa itu wahyu? Wahyu itu napa? Nek Taurat, Zabur, Injil. Nek kita umat Islam, Quran. Nah kita sering salah paham dengan Quran. Quran sing kebung ora ayat Quran. Quran itu maca, Quran sing sok ambine diwaca. Dadi nek meng tenggen dipet gleduken kok sanes Quran, kok jimat. Quran itu apa? Sing ambine diwaca ini. Maka kesalahpahaman ini harus kita urai. Berarti nak aku memberikan anda betul atau tak benar. Itu bukan Quran. Kenapa? Makna Quran sebenarnya itu apa yang senantiasa dibaca. Kenapa? Itu surat cinta. Allah cinta berarti kalau ngomong kakek ganjaran ada suatu. Ini dono nggak memang besok nggak tetap berapa. Itu surat cinta. Kita salah paham. Ada di Quran sak gebok itu saat ini kan waca, kita tambah itu kan. Ini jadi bab-bab yang semuanya nanggil orang gambar. Enak tak orang yang betul-betul gambar. Lain, ini, kita jangan salah paham. Quran itu surat cinta. Allah itu cinta kepada kita. Begitu. Kemudian Quran itu bisa diasup langsung, dibaca atau didengar. Tapi lebih bagus diolah jadi ilmu. Kalau air diolah jadi tanaman, maka Quran diolah jadi ilmu. Tanaman bisa untuk asupan fisik, ilmu bisa untuk asupan roh. Jadi tanaman bisa jadi amal, bisa jadi mal, jadi harta. Kalau Quran yang diproses jadi ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak menjadi amal. Nek rogo niki mulyane mergo mal, mergo bondo. Mboten ngganteng Pak, nek nitih Pajero Sport napa alfatmu nggih kita kaya gagah. Bu, meskipun enggak begitu canggih nek pakai jazz pin, di kacamata itu bisa jadi cincin di tasih 600 juta. Ya tidak kaya gitu. Tapi meskipun gagah gede dhuwur, nek blas randi bondo, randi lambi duwe kata wewe cilik kae. Gek pite nayeng, gek pedal wis cepleng kaya kancing lawang, gek gepok nek diobel nika kok noloke sing duwe kiri. Ambok gandane boten dijajah. Ini nek enten bondone sama di akhirat nanti. Meskipun di dunia glowing tapi kalau nggak punya amal di akhirat wujuhu yauma idzin khasyah, wajahnya ireng geleget boten simetris elek gitu. Wedi betul pirang. Tapi meskipun di dunia biasa tapi punya amal banyak, kita tidak salah paham dalam kehidupan, maka kita wujuhu yauma idzin naimah, glowing berseri-seri. Karena apa? Kemuliaannya karena amal, dan dunia kemuliaannya karena amal atau ini
yang harus kita pahami dan jangan sampai salah paham. Kadang kita salah pahamnya di sini. Golek bodoh itu pengpengan 24 jam sehingga bodoh pinten jam. Sementara 24 jam yang dipakai untuk mencari pahala atau amal berapa jam? Kita bisa bandingkan. Sementara di dunia kita cuma 70 tahun atau 100 tahun, ya. Jadi akmal ummati, ya, ma baina siti ila sabina sama. Rasul yang sotik wal masjud jujur terpercaya ngendika umatku bakal Allah takdirke umure udakara 70. Kula pun 54 kantor 6 tahun. Jenengan sepun 50 sama berarti tahun ngarep siap. Yang betul penting berapa panjang, tapi pentingnya bagaimana kita bisa beramal dengan umur itu atau tidak, dengan usia kita tidak. Meskipun panjang, ingat jelek, itu jelek. Maka saya tutup pengajian ini dengan informasi dari Rasul. Khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umuruhu, yang panjang umur, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wasyarun nas, dan sejelek-jelek manusia, mantola umuruhu, sedawa umure, wasa'a amaluhu, ning jelek amali. Bondone ape, ning amali jelek. Itu sejelek-jelek manusia di akhirat nanti. Untuk itu kita jangan sampai kemudian memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah atau sering salah. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya keluar tadi, urip mongkisan aja salah. Oh, mawon kata atur kata kaya itu betul nama mesti kalau dilakukan. Buat mental tersebut mungkin manfaat kita, kami kita sedaya manfaat kita. Lalu mungkin kita berbuat salah di dalam memahami kehidupan. Saya kita sakit tenang, ayo selamat dan selamat panjang. Pesan saya nyuwun untuk masa depan Allah. Nyuwun ampunan, nyuwun kita sering kasih salah paham selama hidup ini. Kita nyuwun hidayah sisa kesan kita. Kalau matur sisa, sebab sakit sekawan kantor 6 tahun, ini singkun kelakon sakit papan. Itu berarti 6 tahun kantor sisa. Mungkin sisa kesan kita tetap wonten mergi ingkang leres sehingga samangke sewanci-wanci penimbalan kita nomor 3 kita nyuwun wonten asmanipun Allah dzurriyyah generasi kita ini saya sukses dunia sekitar soleh dan kita nomor sekarang kita nyuwun kangge donga selamat detik menika ngantos mlebet swarga ugi selamat diuji. Ingkang pungkasan kita nyuwun kangge sapi jagat nyuwun kesayangan dunia akhirat lan nyuwun dipun reksa dipun lindungi dipun tebihaken saking siksa neraka saya menjenengan akhirat boten transit ananging langsung ten swarga. Monggo kita awali kangge sholatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika shalihin wa aslih li bi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.